Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Quensa Latifah Syah selaku anggota dari kelompok 3 PPKN. Pada kali ini, kita akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan dari bab 2 ini, kita harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dari bab ini? Nah, yang pertama adalah memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasannya. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Di alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan atau individu. Jika di alinea pertama menyatakan hak kodrat untuk merdeka, di alinea kedua menjabarkan tentang penilaian para pendiri bangsa. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Terus, Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Dalam alinea ketiga terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia yang tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pada alinea keempat menjelaskan prinsip-prinsip serta kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia di perincian lebih lanjut. B.
Pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pokok pikiran pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penjelasan inti dari alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Agar tujuan negara terwujud dalam persaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. Maksudnya adalah kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada negara itu sendiri. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga yaitu menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun serta sopan santun dengan saudara dan orang tua. C. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan sekolah, yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan masyarakat, yaitu membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan dan ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga kerja bakti. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan keluarga, yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lain. C. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan sekolah, yaitu menaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, dan melakukan kewajiban di sekolah. Dan yang ketujuh, contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat, yaitu menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga dan membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Yang kedelapan, contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan negara, yaitu membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, pajak dan listrik, menjaga peralatan umum, dan menjaga ketertiban. Yang kesembilan, contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga, yaitu berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama keluarga. Yang kesembilan, contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah, yaitu melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok.
Yang 10, contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lurah. Yang ke-11, contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan negara, yaitu membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya memilih. Yang ke-12, contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan keluarga, yaitu rajin beribadah bersama saudara dan orang tua, menjalankan perintah yang baik orang tua, dan menjalin silaturahmi antara saudara. Yang ke-13, contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan sekolah, yaitu menghargai teman sekolah yang berbeda agama seperti ketika melakukan ibadahnya. Contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan negara, yaitu bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya. Oke, mungkin segitu dulu untuk presentasi dari kami. Syukran, terima kasih terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan kami dari awal hingga akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.